buku berjudul Late Fascism, Rise Capitalism and the Politics of Crisis. Sebelum memulai diskusi ini, saya sebagai moderator ingin memberikan sebuah gambaran singkat yang berkaitan. Jadi Alberto Toscano merupakan seorang profesor di Simon Fraser University, Kanada. Dia intens melakukan riset dan menulis tentang bidang-bidang seperti otoritarianisme dan juga kaitannya dengan geopolitik, gender, kapitalisme, dan buku Late Fascism ini adalah buku yang dia terbitkan pada tahun lalu dan beberapa tulisannya pernah diterbitkan di website Historical Materialism. Jadi saya ingin memulai ini semacam memberikan tinjauan, semacam memberikan, mungkin dari kita udah sering mendengar ya, kayak dalam 2 dekade belakangan, 1 sampai 2 dekade belakangan, pertanyaan-pertanyaan seperti apakah dunia makin bergerak ke kanan gitu. Pertanyaan tersebut uh, muncul ketika ada banyak kondisi-kondisi seperti kelompok, parpol, atau kandidat yang berhasil meraup banyak suara atau bahkan mendapatkan posisi tertinggi di negerinya. Ada Trump pada 2016, terus Giorgia Meloni belakangan di Italia, masih kuatnya National Rally di Prancis dengan aliansinya juga, dan Geert Wilders di Belanda yang baru saja mengantarkan partainya mendapat kursi terbanyak di pemilu, dan India yang memasuki periode ketiga dari Narendra Modi. Beberapa kelompok dan nama-nama tadi itu sering disebut sebagai kelompok ultranasionalis, far right atau kanan jauh, dan bahkan juga neofasis. Kemunculan kembalinya fasisme dalam perbedaan politik kita, dalam membicarakan politik global, ini pun membuat kita pun bertanya-tanya juga gitu. Sebenarnya bagaimana fasisme di hari ini dan bagaimana fasisme pada masa lalu gitu kan. Saya teringat satu film judulnya Look Who's Back. Itu film yang membuat skenario di mana Hitler hidup di zaman kita. Itu film yang lulus pada tahun 2015, dan ada satu adegan yang menurut saya juga cukup menggelitik di mana Hitler bertemu satu markas partai neo-Nazi dan dia marah-marah di situ. Dia merasa partai neo-Nazi itu bersembunyi di balik birokrasi, memiliki petugas partai yang sangat sedikit dan tidak meyakinkan gitu. Tapi apakah itu membuat mereka kurang fasis, less fasis? Apakah mereka bukan kelompok yang sama? Atau apakah ada kadar dari fasisme itu sendiri? Bagaimana mengukur kadarnya? Tapi kalau kita membaca buku Alberto Toscano ini, justru dia menolak melihat fasisme secara seperti itu, secara ada kadarnya, ada pikiran step by stepnya. Dia menolak fasisme sebagai monolitik. Fasisme nggak bisa kita lihat sebagai salah satu kondisi yang muncul di periode interwar period pada masa Perang Dunia Satu Kedua saja. Karena kalau kita melihatnya seperti itu, akan membatasi cara pandang kita juga. Jadi dia uh, membedah dan menyatakan juga di bukunya bahwa ini adalah buku semacam meta commentary atau komentar atas komentar di mana dia menelusuri berbagai pemikiran teks-teks antifasis dari mulai Karl Polanyi, Ernst Bloch, Adorno, dan pemikir-pemikir anti kolonial seperti Aimé Césaire dan juga Cedric Robinson. Dan tidak ketinggalan dia juga membedah beberapa teks-teks abolisionis dari Amerika seperti Angela Davis, dan dalam beberapa kesempatan diskusi dan forum dan wawancara dia juga mengingatkan bahwa sejatinya fasisme adalah suatu dominasi, dominasi dan suatu sistem dominasi itu juga dieksersis secara berbeda-beda. Maka penting bagi kita untuk melihatnya secara berbeda-beda, secara khusus, secara beberapa, nggak cuma secara monolitik gitu intinya. Dan cara pandang fasisme seperti ini juga bisa membuat kita melihat bagaimana kondisi yang pernah terjadi dalam lintasan sejarah Indonesia itu tersendiri, menurut saya. Jadi kalau kita cuma melihatnya sebagai satu periode interwar period di mana ada Mussolini, ada Hitler, terus juga Jepang, mungkin kita hanya bisa melihat itu sebagai terbatas gitu ketika kita kaitkan dengan fase historis Indonesia, mungkin hanya terbatas Partai Fasis Indonesia yang pernah didirikan oleh satu orang ex-PNI bernama Dr. Noto Nindito, atau pada fase pendudukan Jepang. Tapi kalau kita melihat fasisme sebagai satu kurun yang berkaitan dengan kapitalisme, dengan imperialisme, dengan suatu sistem dominasi, maka kita juga bisa melihatnya dalam masa Orde Baru misalnya. Kalau dalam analisis yang mungkin pernah juga dicoba uraikan oleh
penulis lain atau intelektual lain itu Daniel Lakide di bukunya Cendekiawan dan Kekuasaan. Dan masih banyak lagi wacana tentang fasisme hari ini yang langsung saja mungkin akan dibahas oleh pemateri. Di sesi bedah buku ini ada dua orang pemateri, yaitu pertama Erlangga Pribadi Usman, pengajar di Universitas Erlangga, dan juga Usman Hamid, mengajar di Sekolah Tinggi Hukum Jentera. Jadi setiap pembahas akan mendapatkan masing-masing waktu 15 sampai 20 menit. Dan untuk kawan-kawan yang ingin bertanya, dipersilahkan bertanya di kolom chat dan akan nanti saya bacakan pertanyaannya. Jadi saya kira itu dulu pengantar dari saya. Saya persilakan kepada pembahas buku ini. Baik, sudah mulai ya. Saya dulu apa Bang Usman dulu? Oke, saya dulu ya. Baik, selamat malam rekan-rekan semua. Eh, kita akan membahas buku yang saya pikir sangat penting dan sangat menarik terkait dengan perkembangan kanan jauh atau late fascism. Jadi fasisme terkini. Tadi sudah diutarakan bahwa buku ini menjadi menarik karena meskipun banyak sekali melihat dalam konteks sejarah, dalam konteks perjalanan dan perkembangan fasisme dalam berbagai waktu, dalam era awal abad ke-20, pada saat krisis, kemudian juga pada bagaimana perkembangan teoritik tentang fasisme, antifasisme itu muncul tahun 60-an, 70-an, dan sekarang pada era abad ke-21. Tapi yang menarik bahwa seperti diutarakan oleh Alberto Toscano, buku ini tidak hendak mencari analogi dari rujukan-rujukan sejarah sebelumnya. Tapi sebetulnya bahwa dia ingin mengutarakan dalam membaca fasisme dalam konteks terkini atau fenomena kebangkitan far right dalam fenomena terkini, maka eh, menurut Toscano kita memahaminya dalam konteks fasisme sebagai sesuatu yang terus berubah atau mengalami mutasi gitu. Dan hal ini sangat ditentukan terutama juga dengan karena tidak bisa dilepaskan dari disebut kontingensi sejarah yang menunjukkan bahwa perkembangan-perkembangan fasisme meskipun tidak bisa diabaikan, analisis teori-teori tentang antifasisme dari kalangan Marxis sebelumnya tadi seperti diutarakan misalnya mulai dari George Lucas, terus kemudian siapa Ernst Bloch, kemudian dijelaskan Adorno dan lain sebagainya, juga di kalangan-kalangan misalnya Black Radicalism dan juga kemudian analisis tentang eh, kritik terhadap fasisme di kalangan masa Frankfurt dan lain sebagainya, maka kemudian yang menarik untuk dilihat bahwa teori-teori tersebut memberikan insight terhadap perkembangan dari pemahaman tentang the rise of far right saat ini. Nah, dalam konteks ini juga saya pikir bahwa yang menarik dari karya ini adalah Toscano kemudian berusaha untuk menulis bahwa perbedaan antara liberalisme dan fasisme itu tidak seradikal, tidak sekontras seperti apa yang selama ini diyakini dalam perspektif keilmuan dominan. Nah, justru kemudian dia lihat bahwa dalam beberapa hal, termasuk misalnya totalitarianisme sendiri, itu sebetulnya tidak identik dengan fasisme. Termasuk dia melihat bagaimana dalam perkembangan-perkembangan zaman adanya perjumpaan-perjumpaan yang sangat kelihatan tapi tidak terbayangkan sebelumnya terkait dengan isu-isu ide-ide kebebasan liberal dengan gagasan fasisme itu sendiri. Nah, itu salah satu hal yang saya pikir sangat menarik dalam karya tersebut. Nah, meskipun Alberto Toscano tidak terlalu rigid dalam mencoba melihat fasisme itu seperti apa, bagaimana kita melihat variabel-variabel yang muncul dalam fasisme pada era abad ke awal abad ke-20-an, pertengahan abad ke-20-an dengan
far right atau hmm, kanan jauh dari ide apa dari gagasan gerakan saat yang ada sekarang. Tapi kemudian dia misalnya melihat dalam konteks ini bahwa fasisme itu adalah suatu artikulasi politik yang muncul dari kecenderungan tendensi terjadinya krisis dalam tatanan kapitalisme yang tidak bisa dilepaskan dalam artikulasi pertarungan kelas dan sebagai bentuk proses-proses politik sebagai antisipasi struktural dari kalangan-kalangan kelas dominan yang menguasai tatanan kapitalisme itu sendiri. Gitu. Nah, dalam konteks seperti inilah kemudian yang menarik bahwa ketika kapitalisme sendiri, tatanan kapitalisme yang mengalami krisis dan kemudian disesuaikan dan diadaptasi dengan pendekatan-pendekatan yang cenderung fasis, maka yang diutarakan oleh Toscano bahwa tidak mengherankan bahwa kerap kali justru dimensi-dimensi penting dalam liberalisme itu sendiri dan perkembangan neoliberalisme ekonomi itu berjumpa dengan artikulasi politik fasisme. Baik itu diutarakan oleh yang berlangsung di Italia pada era Mussolini ataupun Hitler di Jerman dan perkembangan-perkembangan selanjutnya. Nah, yang selanjutnya kemudian menarik adalah pada bab awal dia mengutarakan tentang bagaimana memahami transmutasi dari eh, gagasan dari fasisme pada era abad ke-20-an sampai kemudian saat ini dalam perspektif long duri, dalam perspektif yang sangat panjang. Kalau dalam kajian-kajian kontemporer tentang gerakan politik kanan jauh ini, maka kerap kali kemudian kita sering mendengar istilah misalnya terkait dengan artikulasi white working class. Jadi artikulasi politik kaum buruh kulit putih gitu. Nah, menurut Toscano bahwa perspektif tersebut tidak tepat gitu, tidak benar karena kemudian kalau dia mengutarakan dari bagaimana membaca artikulasi politik fasisme itu sendiri dalam perkembangan-perkembangan historis. Pertama, misalnya dia menggunakan buku ini memang sangat menarik dan renungan reflektifnya itu begitu dalam gitu sehingga membutuhkan refleksi yang kuat. Dia misalnya menguraikan tentang bagaimana salah seorang intelektual awal abad ke-20 namanya Ernst Bloch. Ernst Bloch itu kemudian memahami basis massa dari gerakan fasis itu adalah tidak bisa dilepaskan dari kalangan-kalangan yang out of the thinking. Jadi yang tidak bisa eh, masuk terlibat dalam proses-proses perubahan sosial transformasi masyarakat kapitalis dalam pertarungan antara kelas borjuis dan kelas buruh. Nah, kelompok-kelompok seperti ini misalnya kaum-kaum lumpen proletariat, kaum-kaum petani, kaum-kaum apa, kaum-kaum yang tidak bisa beradaptasi dan menjadi bagian dari tatanan kapitalisme ini, mereka kemudian mengalami apa yang kemudian disebut sebagai hilangnya kepastian pada era masa lalu. Jadi di sini eh, Toscano mencoba melihat bahwa kita juga harus melihat dalam kesadaran historical time, waktu yang menyejarah yang dilihat dalam perspektif komposisi atau konstelasi kelas. Kelompok-kelompok yang tadi saya utarakan, orang-orang yang tersisih atau terpinggirkan dan tidak bisa beradaptasi dengan transformasi sosial kapitalisme, menurut Ernst Bloch ini menjadi bagian penting dalam membangun konstituen kekuatan fasisme pada era awal abad ke-20. Dan memang kelompok ini misalnya sejak awal banyak terartikulasi dengan gagasan politik nasionalisme kanan yang cenderung eh, menolak atau melakukan resistensi terhadap tampilnya perspektif internasional dari kaum buruh. Kekecewaan-kekecewaan ini yang kemudian memunculkan kebencian dan kemarahan terhadap sistem kapitalisme. Yang kemudian justru dalam proses terjadinya krisis di era kapitalisme bertemu dengan
faksi-faksi kekuatan borjuis untuk mengantisipasi bagaimana tatanan kapitalisme menjawab problem krisis yang berlangsung. Gitu. Nah, ini yang kemudian muncul sebagai bentuk fasisme sebagai bentuk sebagai respon counter revolution yang saat itu muncul. Nah, ini poin penting dari Toscano. Jadi adalah bahwa fasisme ini muncul pada saat krisis sebagai reaksi terhadap perlawanan dari kaum working class, kaum kelas pekerja yang sedang mendorong agenda-agenda politik revolusioner. Nah, oleh karena itu kemudian bahwa mereka satu sisi kemudian cenderung menjadi bagian dari pertama melawan kekuatan-kekuatan dari kaum kiri leftist working class dan kedua bagi tatanan kapitalisme sendiri itu sendiri dan faksi-faksi kaum borjuis bahwa tampilnya gerakan fasisme ini menjadi penting untuk menjaga dan merawat kembali terjadi reproduksi tatanan kapitalisme kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya bahwa fenomena-fenomena yang muncul dalam perkembangan-perkembangan eh, teori tentang politik fasis itu bahwa berbeda dengan menurut Toscano berbeda dengan artikulasi politik kiri di mana bahwa eh, upaya-upaya untuk kemudian melakukan artikulasi dan memahami persoalan-persoalan yang muncul dari mereka yang terpinggirkan kekuatan kelompok subaltern atau kelas tertindas itu dalam rangka sebagai trajektori politik pembebasan dalam mendorong kesadaran kelas, maka dalam fasisme ini bahwa persoalan-persoalan terus kemudian pengalaman-pengalaman kepanikan, kemarahan, traumatik segala macam atau upaya untuk kembali pada masa lalu ketika tidak siap dengan kondisi sekarang ini tidak diorientasikan menuju praktek pembebasan bukan dalam agenda liberation politics katanya. Tapi justru kemudian problem-problem problem-problem dysfunction atau problem-problem psikososial yang menunjukkan keresahan atau kegamangan terhadap realitas ini kemudian terus di terus dirawat dan justru digunakan untuk mengakomodasi penundukan dari kekuatan-kekuatan yang ada yang dianggap menjadi pemimpin atau Führer seperti Mussolini ataupun misalnya Hitler. Jadi istilahnya bahwa kemarahan, depresi, kekhawatiran, kecemasan yang muncul dalam situasi krisis tidak seperti kemudian artikulasi politik kiri kiri yang berusaha untuk didialogkan dan ditarik secara didorong pada tingkat rasionalitasnya untuk menemukan kesadaran kelas. Maka justru dalam konteks politik fasisme ini berbagai macam problem-problem sosial seperti itu dan problem-problem emosional psikologis tersebut terus diawetkan dalam rangka untuk memperkuat submission atau penundukan terhadap mereka yang dianggap sebagai elit yang utama gitu. Nah, di sini kemudian ada hal yang menarik bahwa seperti ketika Toscano ketika melakukan komentari terhadap salah satu perspektif dari Theodor Adorno bahwa dalam konteks situasi seperti itu menurut Adorno kan memunculkan yang disebut sebagai authoritarian personality bahwa massa itu sama sekali tidak sadar, tidak mendorong pada kesadaran untuk memperjuangkan hak dan politiknya, tapi kemudian dibawa oleh elit, misalnya dalam suasana-suasana yang kemudian membuat mereka itu tunduk dan percaya kepada elit. Nah, dalam konteks ini kemudian muncul berbagai macam bentuk performa-performa yang membuat mereka apa, tetap menjadi bagian dari satu kesatuan massa yang utuh tanpa kesadaran politik tadi. Dalam konteks ini kemudian, mengapa ini hal yang menarik sebetulnya bisa kita lihat dalam fenomena sekarang, bahwa artikulasi-artikulasi misalnya keseragaman, terus kemudian perasaan menjadi bagian dari
larutnya kesadaran massa dalam proses-proses yang muncul di fasisme di Italia ataupun di Jerman, itu memang menjadi suatu sequel-sequel yang terus dipertontonkan untuk membuat rakyat ini, masa ini, bukan rakyat, masa ini kemudian tidak sadar dengan realitas dan berusaha untuk meredam kesadaran-kesadaran rasional yang muncul menjadi bagian dari semangat zamannya pada waktu itu. Nah, itu adalah upaya bagian dari politik untuk merawat dan menjaga agar reproduksi tatanan kapitalisme ini tidak kemudian terganggu ketika berhadapan dengan intervensi politik kelas. Nah, menurut Toscano dalam konteks seperti ini, maka perspektif atau wawasan fasisme awal abad ke-20 bisa digunakan untuk melihat suatu hal yang berbeda. Yang berbeda itu adalah bahwa imajinasi atau fantasi masa lalu yang muncul dalam konteks dalam artikulasi politik far right di Prancis, terus kemudian di Amerika pada era Trump gitu, yang sedang berlangsung, Brexit segala macam. Imajinasi masa lalu bukan pada sesuatu hal yang sebelum transformasi menuju masyarakat industrial, tapi justru dibangun berdasarkan pada memori-memori yang terseleksi, yang sudah dibatasi terkait dengan era tatanan ekonomi politik di Eropa pada saat pasca Perang Dunia Kedua, pada era welfare state, tapi yang sudah mengalami depolitisasi. Di satu sisi mengalami depolitisasi, kedua welfare state itu dikonstruksikan dalam narasi-narasi yang rasis. Jadi narasi-narasi yang misalnya terkait dengan bahwa ya terjadi kemakmuran yang muncul di Eropa atau misalnya pada era Trump itu Make America Great Again. Lihat kemudian kalangan-kalangan masyarakat-masyarakat middle class dan working class yang kulit putih gitu, yang sama-sama sejahtera, tapi kemudian diorientasikan dan diusung dalam skema-skema dan agenda-agenda yang tidak bertentangan, bahkan mengakomodasi tatanan neoliberalisme itu sendiri. Gitu. Dan yang membedakan dengan era abad 20 awal, seiring dengan kontingensi politik yang muncul, eh, artikulasi politik far right ini tidak semata-mata tidak kemudian diagendakan untuk mengantisipasi ancaman revolusi dari artikulasi politik kiri gitu. Tapi kemudian dibangun berdasarkan konstruksi-konstruksi yang semata-mata problem krisis ekonomi, terus kemudian problem misalnya imigrasi, problem misalnya yang dikonstruksikan tentang suatu tatanan budaya masyarakat Eropa yang belum terkontaminasi oleh kelompok Islam, kelompok Asia, kelompok Timur Tengah, dan lain-lainnya. Jadi sebetulnya kayak misalnya kalau kita ingat dulu Class of Civilization, gagasannya siapa? Nah, Samuel Huntington itu menjadi bagian penting dari suprastruktur agenda politik dari kaum eh, kanan, kanan jauh. Itu. Disitulah mengapa kemudian tidak ada yang disebut sebagai white working class. Karena kemudian tidak ada agenda kelas, katanya. Karena suatu artikulasi politik yang berbasis pada perjuangan kelas, gitu, terutama dari kelas buruh misalnya, gitu, ya, memang harus dorong pada bagaimana konstelasi politik dari kelas tersebut untuk memperjuangkan agenda dan kepentingannya dalam tatanan spesifik ekonomi politik kapitalisme. Sementara dalam artikulasi politik white working class ini adalah agenda rasis. Gitu. Rasis welfare state misalnya. Terus kemudian marginalisasi terhadap kalangan-kalangan pekerja imigran dan lain sebagainya. Dan menurut Toscano ini bukan bagian dari agenda kelas. Dan yang kedua yang saya lihat yang menarik dari buku ini adalah ketika Toscano itu menjelaskan
bahwa dalam perspektif rasial fasisme itu tidak serta-merta kemudian bertentangan dan bertolak belakang dengan konteks material historis yang konkret dari perjalanan dan perspektif dari tatanan negara liberal. Nah, ini yang harus eh, apa ya, harus kita pahami lebih mendalam bahwa yang dimaksud adalah bagaimana bekerjanya negara liberal gitu, yang berlangsung di Eropa dan terutama Toscano melihat di Amerika Serikat itu sebetulnya mau tidak mau itu sangat berhubungan dan embedded di dalamnya adalah potensi-potensi dan virus-virus dari fasisme itu sendiri. Dia melihat bahwa memang sejak awal bahwa berbeda dengan bagaimana liberalisme sebagai suatu teori itu sebagai suatu tatanan itu diidealisasikan secara teoritik atau secara filosofis, tapi dalam perkembangannya bahwa rasialisme itu tidak bisa dilepaskan dari gerak historis negara liberal. Mulai dari bagaimana kemudian upaya mereka untuk kemudian tumbuh dan advance, berkembang secara advance dalam dalam menghadapi tekanan tuntutan kapitalisme itu sendiri dan berkembang akumulasi modal dan lain sebagainya itu berjumpa dengan agenda-agenda rasialisme itu sendiri melalui tatanan imperialisme dan kolonialisme. Dan disebutkan tadi misalnya salah seorang apa, aktivis dan intelektual black radicalism namanya Amy Kesai dalam Discourse on Colonialism, dia juga mengutarakan bahwa rasisme itu tidak bisa dilepaskan dari perkembangan negara-negara imperial Eropa. Jadi kemudian bahwa rasisme yang tumbuh dalam konstruksi terutama tatanan kapitalis imperialistik itu merupakan bentuk eksternalisasi dari perkembangan liberalisme di negara-negara metropolis. Dan dia mengutarakan kemudian juga bahwa karena rasialisme tidak bisa dipisahkan dari perkembangan negara liberal, maka kemudian seperti halnya bumerang, mereka akan apa menembak kembali kepada negara metropolis asalnya gitu. Ya itulah dijelaskan kenapa kemudian misalnya di Inggris itu bibit-bibit dari fasisme itu adalah muncul dari mereka yang mendukung raja atau ratu yang menjadi pemimpin utama yang menggerakkan tatanan imperialisme di negeri-negeri terjajah Inggris gitu. Jadi basisnya itu adalah para pendukung imperialisme. Oh, 2 menit lagi. Oke, Madel masih banyak ini. Demikian juga misalnya di tempat-tempat yang di Amerika Serikat. Ya, black radikalisme juga kemudian terutama di Amerika Serikat. Nah, ini yang menarik bahwa eh, mereka menjelaskan bahwa rasisme itu muncul dari konstruksi artikulasi politik negara, ekonomi politik negara liberal di Amerika Serikat yang dibentuk dalam tatanan hierarki antara diskriminasi ras, terus kemudian bagaimana konstruksi tentang kejahatan itu dibangun, dan kemudian tatanan-tatanan menempatkan penjara dan pengawasan sebagai bentuk apa praktek kekuasaan rasisme gitu. Yang ini kemudian dalam dalam konteks perkembangan neoliberal ini kemudian berkembang di mana dalam tatanan corak masyarakat yang rasialis, yang timpang dalam konteks kapitalistik, maka kemudian yang muncul adalah pemeliharaan terhadap rasisme itu sendiri. Dan satu lagi hal yang menarik adalah perjumpaan antara kebebasan liberal serta neoliberal dengan fasisme. Jadi sejak awal, misalnya pada awal abad ke-20, muncul awalnya Mussolini, gitu. Dan kita tampil di kekuasaan itu banyak didukung oleh kaum liberal. Dan justru disebutkan dalam buku ini bahwa salah satu tokoh ekonom awal dari mazhab neoliberalisme, namanya Ludwig von Mises, ini mendukung Mussolini. Dan bahkan kemudian
dalam perjumpaan dialog itu Mussolini bilang bahwa agenda ekonomi dari fasisme itu adalah agenda ekonomi liberal. Dan berbeda dengan perspektif kita bahwa fasisme itu menjadi bentuk dari apa konstruksi tatanan negara totalitarianisme. Dalam beberapa hal, negara dalam perspektif kaum fasis ini mengalami proses operasi. Jadi sebetulnya bagian-bagian tertentunya saja yang efisien, yang kemudian me, apa, yang bisa memastikan bagaimana kemudian corak politik fasis, diskriminasi terhadap ras, gitu, eksklusi terhadap ras dan pembentukan siapa yang dianggap sebagai mereka yang terpinggirkan, itu kemudian harus dikontrol dan dijaga oleh negara fasis. Gitu. Nah, dari sini kemudian dalam perkembangannya bahwa kembali dia melakukan komentari terhadap kajian-kajian kiri selanjutnya bahwa mengapa dalam perspektif analisis eh, ekonomi politik kapitalisme kita tidak bisa melihat totalitarianisme itu sebagai artikulasi fasis karena berbeda dengan totalitarianisme yang membuat melihat negara dengan elemen-elemennya itu secara terpusat tanpa ada pemisahan. Tapi justru ketika dia mengutip salah seorang tokoh masa Frankfurt namanya Franz Neumann, bahwa negara fasis Jerman itu dibagi melalui tiga kerangka. Jadi kekuatan kapital, kekuatan partai, kekuatan tentara, yang semuanya itu berjumpa dalam kepemimpinan dari Hitler. Jadi sebetulnya itu mirip-mirip dengan kalau zaman Orde Baru itu ABG itu kan. ABRI Birokrat Golkar. Nah, itu mirip seperti itu. Ya juga kapitalis. Tapi dia bilang entitas kapitalis dan entitas negara, partai, serta entitas militer itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan di mana satu sama lain memiliki otonomi. Nah, sebetulnya kemudian dia utarakan bahwa ini yang disebut sebagai Machin State. Yang kalau misalnya ini terakhir sebelum saya selesaikan bahwa yang paling poinnya sebetulnya adalah bahwa segenap bentuk-bentuk rasisme, kekerasan, penghancuran terhadap kelompok yang lain. Dalam corak tatanan kapitalisme, karena mereka tuh muncul dalam artikulasi politik krisis kapitalisme, bahwa pada intinya mereka bekerja untuk merawat, menjaga, dan memudahkan proses reproduksi tatanan kapitalisme dalam kondisi-kondisi ketika mereka menghadapi satu ancaman. Nah, kira-kira seperti itu pengantar dari saya. Semoga nanti kita bisa lanjutkan. Terima kasih. Selamat malam. Oke. Oke, Ya. buat ini Pak Usman, Mas Usman Hamid juga udah kan ya, bisa langsung ke pemapar kedua, mungkin bisa menanggapi lebih dulu atau bisa memulainya. Halo, selamat malam. Maaf, Malam. gelap ya dari luar kota ini. Eh, Bu. halo Bung Erlangga, apa kabar? Bung Erlangga, apa Baik. kabar? Sehat-sehat, Bung. Em, ya udah semuanya tadi dijelaskan oleh Bung Erlangga. Ditambah dengan kasus terbaru di Universitas Airlangga itu menurut saya fenomena fasisme baru. Em, ya kawan-kawan yang saya hormati, saya kira eh, saya tidak akan membahas eh, lebih panjang lagi gitu ya, apalagi mengurai secara tuntas. Karena terus terang sebagai disclaimer saja ini saya belum tuntas membacanya ini di berbagai jadwal itu. Tapi Berat, Bang, bukunya, Bung. Berat. terima kasih ini membuat saya harus membaca. Kadang-kadang sebagai aktivis itu kita kesulitan untuk menemukan waktu membaca. Nah, setelah membaca buku ini, gitu ya, saya bisa merasakan kegelisahan Alberto Toscano terhadap patologi politik mutakhir yang sebenarnya merupakan reproduksi dari patologi-patologi politik dalam dekade-dekade sebelumnya, yaitu fasisme. Nah, fasisme ini membentang dari sistem pemenjaraan rasial, dari penjara,
lalu ke pasar di dalam konteks kapitalisme ekonomi dunia, sampai ke kamar pribadi, gitu. Sampai kepada konsep-konsep erotisme atau konsep seksualitas di dalam bagian akhir buku itu dijelaskan. Jadi penjara, pasar, dan kamar tidur itu menjadi lokus dari pembahasan tentang fasisme akhir atau late capitalism, late fascism yang dibahas oleh Alberto Toscano. Nah, kegelisahan Toscano ini memberikan kita imajinasi yang lebih ketika berpikir tentang fasisme, ketika berbicara soal fasisme, dan ketika merasakan gejala-gejala fasisme. Em, dia memang, seperti tadi Bung Erlangga bilang, bukunya agak berat karena dia menggunakan arkaisme dan anakronisme gitu. Arkaisme dalam arti dia menggunakan diksi-diksi yang sudah lama tidak lazim digunakan lagi, gitu. Anakronisme dalam arti dia mengambil berbagai referensi secara tidak berurutan, tidak secara kronologis gitu, dan mengambil berbagai sumber akademik yang beragam, gitu, termasuk yang non akademik gitu. Nah, tetapi itu justru kekayaan ulasan dari Alberto Toscano di dalam melihat fenomena fasisme. Nah, ia menggunakan pisau analisis dari tradisi intelektual eh, kulit hitam gitu ya, tentang konstruksi fasisme, khususnya fasisme rasial, perbudakan rasial, kolonialisme rasial yang ia jelaskan dalam konteks perlawanan kaum kulit hitam itu dalam sejarah Amerika, dalam sejarah Asia, Afrika, dan seterusnya gitu. Nah, dengan begitu ia mengarahkan kita kembali untuk memahami perdebatan kontemporer soal fasisme dengan dimensi ideologis yang tidak stabil sesuai dengan konteks sosial dan konteks ekonomi. Tapi banyak manfaatnya dengan penjelasan Toscano ini. Misalnya yang pertama, eh, fasisme Toscano mengatakan fasisme itu berakar dari kolonialisme dan kapitalisme rasial atau perbudakan. Dalam bab pertama misalnya dia menjelaskan konsep out of time itu atau semacam katakanlah tertinggal oleh zaman gitu ya. Bahwa fasisme klasik itu, fasisme Eropa tahun 30-an 40-an di Jerman dan di Italia itu sebenarnya sudah tertinggal oleh zaman. Fasisme klasik seperti ini memang erat kaitannya dengan krisis kapitalisme gitu, yang mendorong perang total ketika itu ya, dengan penerapan proyek-proyek negara yang monolitik gitu ya, dengan penerapan program wajib militer buat laki-laki gitu ya, berseragam, berbaris gitu ya, seperti yang sekarang ini kita mulai lihat di Indonesia gitu, eh, untuk membangun satu imperialisme ekonomi, mempertahankan sistem kapitalisme yang sebenarnya gagal, gitu. Nah, ketika ia menghadapi krisis itu, dia memberi ilusi-ilusi baru tentang peradaban masa depan, tentang proyeksi yang akan membangkitkan kehidupan bangsa, kebanggaan pada bangsa, pada etnis, pada kepribumian kita gitu ya, pada nation gitu. Nah, di situ eh, Toscano membuat pemahaman pada fasisme menjadi lebih imajinatif gitu, tidak terbatas pada fasisme klasik, seolah-olah tidak ada lagi fasisme setelah Mussolini di Italia dan Hitler di Jerman. Seolah-olah tidak pernah ada fasisme sebelum Jerman dan sebelum Italia. Dan seolah-olah fasisme baru harus diukur dari ciri-ciri fasisme pada masa-masa itu, gitu. Nah, ini yang menurut dia membatasi imajinasi intelektual kaum progresif misalnya di Amerika ketika menghadapi Donald Trump dan kaum paling konservatifnya far right di Amerika gitu. Nah, cara mengukurnya selalu diarahkan pada rezim, pada partai, pada ideologi gitu. Sehingga kalau nggak ketemu dengan unsur-unsur itu, maka seolah-olah fenomena politik baru itu bukanlah fasisme. Itu yang kata Toscano membatasi imajinasi kita gitu. Akhirnya menjadi sempit pemahaman tentang
eh, fasisme. Dan ini yang disebut dia sebagai analogi yang menjebak atau jebakan analogi historis gitu ya. Jebakan analogi sejarah gitu ya. Dia gagal menjelaskan bagaimana dan mengapa fasisme bisa bertahan hingga sekarang. Nah, karena itu dia menyarankan fasisme itu harus dilihat secara keseluruhan dari seluruh prosesnya, bukan hanya muncul dan berakhir pada era Hitler atau era Mussolini. Nah, disinilah dia membentangkan berbagai referensi yang intinya dia ingin mengatakan bahwa semua fasisme, termasuk fasisme klasik, berakar dari proses prafasisme, fasisme sebelum fasisme. Seperti fasisme rasial era perbudakan atau fasisme kolonial era penjajahan Eropa di Afrika dan Asia. Nah, disinilah fasisme akhir bisa dipahami sebagai satu proses kelanjutan dari fasisme fasisme yang pernah ada sebelumnya untuk menyertai atau membersamai konsolidasi ekonomi kapitalis dunia atau sistem imperialisme dunia. Gitu. Jadi dalam dalam bentangan yang panjang itulah dia menyebut Delong Dohe itu sebagai satu cara pandang untuk melihat bagaimana fasisme itu bermutasi, bagaimana fasisme itu berkembang gitu ya, meskipun kadang-kadang bertolak belakang gitu ya, tetapi tetap memiliki konsistensi-konsistensi tertentu, yaitu apa? Yaitu kontra revolusi kepemilikan, kontra revolusi Ya. kepemilikan. Nah, ini yang dia jelaskan sebagai berakar dari sejarah perbudakan dan penjajahan sebagai satu pengantar atau pendahuluan dari kontra revolusi kepemilikan itu. Oleh siapa? Oleh kaum kulit putih kapitalis pemilik budak. Makanya wataknya jadi sangat rasial gitu. Dan kontra revolusi kepemilikan yang eh, rasialis semacam inilah yang mengakhiri eksperimen politik rekonstruksi Amerika di masa itu dengan demokrasi yang sangat rasial, demokrasi yang akhirnya membuka pintu bagi ketimpangan-ketimpangan ekonomi melalui jalan ekonomi kapitalisme itu, ala Amerika gitu. Nah, di sini saya kira dia meletakkan mengapa pada akhirnya kekuatan fasisme itu sangat merendahkan harkat dan martabat manusia, khususnya kalau di Jerman ya Yahudi gitu ya, atau Roma atau Afrika dalam sejarah perbudakan, dalam sejarah penjajahan atau Asia, atau dalam berbagai penggalan sejarah dunia terhadap queer, terhadap kelompok minoritas seksual gitu, seperti gay, lesbian atau transgender di Amerika yang dipandang sebagai ancaman terhadap hierarki seksual, hierarki gender gitu. Nah, jadi dengan memahami sejarah perbudakan, kolonialisme, termasuk kolonialisme internal atau kolonisasi rasial di dalam Eropa, maka imajinasi kita pada fasisme tidak lagi terbatas pada fasisme klasik yang sudah out of time itu, kata dia. Nah, dengan begitu kita bisa melihat fasisme akhir paling tidak itu sejak periode 1960-an sampai sekarang. Dan itu berarti termasuk Indonesia. Fasisme Indonesia di bawah rezim Orde Baru tahun 65 dengan pembantaian orang-orang kiri. Atau tahun 70-an di Chile ketika Augusto Pinochet itu juga ikut membantai orang kiri sebagai kelanjutan dari operasi Jakarta. Untuk apa? Untuk mempertahankan tatanan ekonomi kapital ini dari ancaman-ancaman kaum kiri, kaum pemberontak atau kaum revolusioner. Nah, sampai di sini saya kira fasisme akhir harus dipahami sebagai satu fasisme yang mungkin tanpa utopia yang besar dan tanpa gerakan massa rakyat gitu ya. Karena dia fasisme yang muncul juga bukan sebagai reaksi pada ancaman nyata politik revolusioner gitu ya. Tetapi lebih sebagai satu usaha untuk mempertahankan fantasi rasial, fantasi tentang bangkitnya sebuah bangsa, hebatnya kembali sebuah bangsa, make America great again, buat Indonesia raya lagi, seperti Gerindra yang ingin menghidupkan Parindra misalnya gitu. Itu eh, Indonesia Emas. Indonesia nah, Emas. itu sebenarnya kata Toscano tidak lebih dari eh, kepanikan dari sistem ekonomi kapitalis dunia, termasuk krisis ekonomi kaum pemegang kapital di dalam Indonesia. Dan kalaupun mereka mengangkat
pesan-pesan aspirasi dari kaum buruh, kaum petani misalnya di Amerika gitu ya, itu sebenarnya wacana pertentangan kelas yang semu atau setidak-tidaknya bisa dikatakan sebagai pertentangan kelas yang rasis gitu. Itu yang berbahaya dari fasisme yang baru gitu. Nah, kesalahan yang harus dihindari kata Toscano, dia mengutip Oliver Cox, kita berpikir bahwa kaum fasis tidak peduli secara sosial dan selalu merendahkan rakyat. Benar bahwa mereka eh, memiliki sifat-sifat yang semacam itu, mengakumulasi modal tanpa mempedulikan ketimpangan gitu ya. Tapi sebenarnya kaum fasis juga banyak meliputi orang-orang yang terhormat gitu, orang-orang yang sangat dihormati gitu. Nah, bedanya adalah mereka memiliki fantasi itu, fantasi pasca perang, fantasi pasca fasisme gitu. Tentang apa? Tentang tadi modernitas ras, modernitas warna kulit, modernitas bangsa, modernitas baru dari sebuah agama gitu. Hindu fascism kata Toscano mungkin bisa menjelaskan kenapa Narendra Modi di India itu membangun nasionalisme Hindu gitu. Atau kenapa berkembang nasionalisme Buddhis di Myanmar. Atau kenapa berkembang nasionalisme Kristen di Amerika di masa Trump atau nasionalisme pribumi Islam di Indonesia gitu ya. Nah, itu saya kira gejala-gejala yang sebenarnya merupakan fantasi pasca perang dan fantasi pasca fasisme yang bukan hanya rasis, bukan hanya xenofobik, tapi juga patriarkal, merendahkan posisi perempuan, mengagungkan keperkasaan laki-laki, bahwa orang yang hebat itu orang yang berseragam, yang bisa berseragam militer, bisa baris berbaris gitu ya, tanpa melihat kecerdasan intelektual dari manusia dalam sisi-sisi yang lain gitu. Nah, dan selain patriarkal juga sangat industrial, sangat berorientasi pada pelayanan akumulasi modal. Nah, di sini problemnya eh, jadi muncul gitu di kalangan kaum liberal, kaum atau neoliberal yang disebutnya sebagai kaum yang terlalu fokus pada isu-isu iklim gitu ya. Akhirnya kaum kanan, kaum konservatif ini mampu memakai ruang yang tersedia untuk kembali mendominasi diskursus tentang perempuan, diskursus tentang ekonomi, diskursus tentang sumber daya alam secara destruktif. Karena mereka termasuk climate denial, termasuk orang-orang yang menyangkal adanya problem krisis iklim. Gitu. Jadi mereka menganggap bahwa sumber daya alam masih bisa kok dikelola, batu bara masih bisa kok dikelola gitu ya. Dan tidak perlu khawatir gitu pada krisis iklim gitu. Itu orang-orang yang menyangkal krisis iklim gitu ya dengan argumen-argumen yang sebenarnya sangat sangat lemah gitu. Di Amerika misalnya, 2 hari setelah Donald Trump terpilih, itu Franco Berardi menuduh kaum kiri reformis gitu ya, telah membuka jalan fasisme yang selama ini melayani kapitalisme dan menjalankan reformasi neoliberal. Maksudnya kaum-kaum kiri, kaum progresif dianggap melayani kapitalisme gitu ya. Ia menuduh kaum progresif pengecut karena menyerahkan kepentingan rakyat pada tangan korporasi. Dan pada titik ini kelas pekerja di Amerika ya dalam pandangan Franco Berardi ini ditipu oleh janji reformasi kaum kiri, kaum liberal. Liberal dalam pengertian Amerika kiri gitu ya, bukan dalam pengertian Eropa. Dan kelas pekerja ini dimiskinkan dengan agresi finansial. Karena itulah jangan disalahkan ketika mereka memilih Ku Klux Klan, ini istilah Toscano menyebut Donald Trump yang akhirnya terpilih masuk ke Gedung Putih gitu ya. Disinilah pertentangan kelasnya menjadi sangat rasis gitu, muncul gitu ya. Nah, ini yang harus dihentikan gitu. Nah, bagaimana caranya? Toscano mengatakan ya perjuangannya harus reflektif gitu. Perjuangan melawan fasisme baru ini atau fasisme akhir ini perlu lebih reflektif. Tanpa itu kita akan mengalami patologi atau penyakit sklerotik, penyakit medis. Kita tidak responsif pada penuaan tubuh gitu. Memanjakan diri, berpuas diri, seolah-olah kita sudah benar, seolah-olah kita adalah orang-orang yang heroik gitu, orang-orang yang pasti benar, pasti suci gitu ya. Padahal tanpa sadar kita melakukan kejahatan-kejahatan kecil yang membantu berlangsungnya kejahatan besar. Dan pada titik itulah fasisme akan memiliki daya tarik ya, di kalangan
populer di kalangan banyak orang gitu. Terutama ketika kita atau siapapun yang merasa membawa agenda-agenda progresif gitu ya, tidak lagi mau mempertanyakan diri kita, mempertanyakan teori-teori kita, tidak lagi mau menggugat eh, kebiasaan-kebiasaan kelakuan kita yang cenderung merasa benar gitu ya. Jadi dia menyarankan itu untuk apa? Untuk kita menjadi lebih terbuka di dalam mencari cara-cara baru dari kelompok-kelompok yang mungkin nggak kita kenal, kelompok-kelompok yang tidak bernama, kelompok-kelompok yang anonimus gitu ya, tetapi melawan penindasan itu. Jadi kelompok-kelompok tertindas yang sebenarnya punya begitu banyak tradisi dalam melawan dominasi atau melawan eksploitasi gitu ya. Di dalam sistem ekonomi yang sebenarnya sedang mengalami krisis, sistem ekonomi yang sebenarnya gagal tapi terus dipertahankan dengan dengan apa namanya dengan fantasi-fantasi itu tadi gitu, yang sangat patriarkal, sangat rasis dan sangat industrial gitu. Saya masih punya waktu berapa lama, Bung Moderator? Bung? Hmm, sih ada berapa menit lagi, Bu? Bentar. Nggak apa-apa kalau sudah habis Bisa ya. diteruskan. Masih ada. Ya, mungkin sedikit lagi saya lanjutkan. Eh, jadi dalam bab apa namanya racial fascism atau fasisme rasial, dia dia menyoroti sistem kapitalisme yang berdimensi rasial itu. Dia mengutip seorang sejarawan Guyana, Walter Rodney, yang mengatakan bahwa fasisme adalah monster yang lahir dari orang tua kapitalis. Fasisme ada sebagai hasil akhir dari kebinatangan, eksploitasi, dominasi, dan rasisme yang utamanya diterapkan di luar Eropa, di Asia, di Afrika gitu. Nah, fasisme rasial inilah yang muncul dalam dalam tahun-tahun puluh tahun terakhir, misalnya di Amerika dengan Donald Trump. Gitu. Eh, Fasisme rasial di Amerika itu berbasis retorika yang membelah tentang kebanggaan orang asli Amerika, gitu. Bahwa orang yang benar-benar asli Amerika adalah orang yang berkulit putih dan beragama Kristen. Gitu. Dan ini sebenarnya kata Toscano, dia berakar dari sejarah yang panjang tentang perbudakan, pemusnahan, perampasan, dan dominasi Amerika yang secara material, secara ideologis masih terasa hingga saat ini. Gitu ya. Nah, tetapi memang terus mendapatkan tantangan juga dari kalangan progresif di sana. Misalnya, eh, ketika menguat kecenderungan untuk bergerak ke kanan Amerika, muncul kejadian George Floyd, gitu ya. Seorang kulit hitam yang diperlakukan oleh polisi sampai akhirnya dia meninggal dunia. Itu memunculkan protes anti rasis yang sangat meluas, meledak di mana-mana di Amerika dan di berbagai negara gitu. Nah, ini ini gerakan yang berhasil menahan tren Amerika bergerak ke arah kanan gitu ya. Nah, Bung Usman, sorry, eh, tinggal beberapa menit lagi. Apakah ya, sampai di titik itu eh, dan Toscano merasa bahwa kaum intelektual di Amerika, meskipun mereka memperdebatkan berkali-kali tentang gejala fasisme baru, belum sampai pada penilaian konklusif bahwa apa yang terjadi pada politik Amerika baru-baru ini adalah bentuk fasisme akhir gitu. Nah, stagnasi itu diakibatkan oleh pemahaman fasisme klasik, pemahaman pada fasisme yang seolah-olah hanya pernah terjadi dan telah berakhir dengan kepemimpinan Hitler yang berakhir dan kepemimpinan Mussolini yang berakhir masing-masing di Jerman dan di Italia gitu. Jadi saya kira ya ya berhasil lah mengajak kita untuk berimajinasi lebih tentang apa yang disebut sebagai konstruksi fasisme itu dengan bersandar pada diskursus radikal dari kaum kulit hitam yang berjuang melawan perbudakan sejak ratusan tahun atau perjuangan melawan diskriminasi kulit kulit ya di tahun 60-an sekaligus memperlihatkan sisi rasisme dari kapitalisme yang diskriminatif dan opresif terhadap kaum minoritas gitu.
Nah, apa yang perlu kita Eh, lakukan lagi selain yang tadi disampaikan di atas, saya kira kita perlu mendorong percakapan-percakapan dan konsolidasi-konsolidasi melawan fasisme. Seperti yang pernah berlangsung tahun 60-an, 70-an di Amerika dengan George Jackson atau Angela Davis. Saya kira itu mungkin yang bisa saya ya, sampaikan sebagai pengantar. Terima oke. kasih. Terima kasih Bung Usman atas paparannya tadi. Eh, Mungkin sedikit menanggapi ya atas beberapa tadi paparan dari dua pembahas. Tadi Bung Erlangga juga setelah membahas ya di bab awal gimana kedekatan antara liberalisme dan fasisme itu mungkin secara yang kita pahami secara eh, awal-awal tuh kayak berbeda jauh padahal mereka punya persinggungan yang banyak terbukti di Italia ketika Mussolini menjabat dia dipuji oleh oleh beberapa ekonom liberal gitu. Katanya itu suatu langkah yang tepat dan juga tadi juga menjelaskan soal diksi yang white working class itu juga Toscano juga menyoroti itu sebagai sesuatu yang secara konseptual pun nggak nyambung gitu ya. Itu dia dia perbandingkan sama dengan konsep Islamic terrorism itu eh, dua hal yang kalau nggak ada white-nya atau nggak ada Islamnya tuh bisa dicoret aja gitu. Itu kata yang malah mengaburkan suatu rangka konseptual dan dari buku Toscano mungkin yang menurut saya juga menarik tadi eh, disebutkan tuh dia mengutip Polanyi di mana jangan berekspektasi bahwa fasisme itu punya ideological cohesion or university atau kesatuan konsep gitu karena mereka sendiri pun juga kalau di buku ini dia mengambil istilah scavenging atau apa ya scavenge itu seperti memulung gitu memulung konsep-konsep banyak konsep-konsep baik itu yang tadi yang sebenarnya revolusioner kayak working class tapi mereka tambahkan dengan white gitu itu menurut saya juga jadi satu catatan yang menarik bahwa fasisme sendiri pun bukan ideologi yang sebenarnya kohesif dari tataran uh, uh, ke keberadaan ideologinya itu sendiri. Lu juga tadi membahas tentang black radicalism. Ini menarik juga menurut saya karena dicatat juga bahwa fasisme di US itu bukan fasisme yang diimpor dari Eropa from the old world. Karena Amerika juga sangat akrab dengan sejarah perbudakan, dispossession, domination yang mana semuanya udah ada. Dan ketika ada gerakan-gerakan di 70-an tentang gerakan black radicalism, abolitionist, Black Panther, satu hal yang paling ditakuti adalah gimana berlangsungnya social reproduction practice, bagaimana itu ada eh, berserikat dan memberikan makanan gratis di kalangan-kalangan kulit hitam di situ. Itu juga menurut saya satu hal yang patut dicatat dan juga tadi ya, kita juga sudah membahas soal imperialisme, akar daripada fasisme, dan juga the elephant in the room perlu kita address, yaitu bagaimana imperialisme yang masih berlangsung di Palestina. Eh, Israel juga ada satu fenomena menarik bagaimana rezim Netanyahu ini dikritik secara internal itu makin mengarah kepada teokrasi fasisme. Padahal sebelum Netanyahu pun juga bisa kita katakan praktik kolonialisme yang terjadi itu adalah satu sistem dominasi yang gak jauh-jauh juga dari fasisme gitu. Jadi mungkin kayak tadi udah dibilang bagaimana Indonesia dan contoh Chile gitu. Ada satu bukunya Noam Chomsky juga yang menarik yaitu The Washington Connection ya, yang Third World of Fascism di mana dia memberikan paparan bahwa ya di Amerikanya mungkin bisa liberal, bisa demokratis, tapi dia membiarkan negara dunia ketiga di bawah pengawasannya untuk menjalankan sistem-sistem fasisme gitu. Mungkin itu tanggapan dari saya, dan ini juga sudah ada beberapa pertanyaan. Hmm, Mungkin saya juga mau mengajukan pertanyaan juga sih terkait tadi kita sudah membahas soal Indonesia ya beberapa kali udah disinggung. Nah, di Toscano ini juga meruntuhkan satu imajinasi di kepala saya bahwa fasisme itu sesuatu sistem yang apa ya menggerakkan massa penuh penuh mempertunjukkan forces gitu. Tapi ada juga bagaimana massa itu nggak dikerjakan, nggak
dipergunakan, tapi dibiarkan eh, mendapatkan hanya konsensus massa lah intinya gitu. Nah ini kan akrab dengan sejarah Indonesia itu sendiri, di mana ada eh, masa mengambang ya, waktu pada masa Orde Baru itu sendiri. Jangan-jangan kita udah neofasismenya itu udah berlaku dari masa itu sepertinya gitu. Terus juga, oh ya, ini ada pertanyaan dari Felix. eh, Terkait Kabinet Prabowo mengagungkan food estate untuk menghadapi krisis pangan, dan demi dilakukan food estate itu di Papua Selatan menjadi wilayah dengan luas 2,2 juta hektar, serta ada program transmigrasi dan banyak juga pendatangan-pendatangan aparat hak hidup masyarakat yang dirampas di ranah Papua. Jadi seberapa relevan masyarakat melawan revolusi, melawan fasisme kolonial? Ini mungkin terkait dengan program food estate ya, yang bakal dilanjutkan. Tadi juga ada beritanya oleh Menteri siapa namanya, ingin melanjutkan fasisme, dan juga ada sorry, melanjutkan food estate dan juga program transmigrasi ya Bung ini, Bung Felix. Jadi mungkin pertanyaan lebih ke konteks Indonesia sih Bung. Halo, sorry. Apakah suaranya terdengar? Dengar ya? Baik, si kedengaran. Oke, oke. Ya, jadi mungkin Eh, buat Bung eh, Airlangga mungkin ya, terkait dengan tadi juga udah mengadres soal perjumpaan politik, eh, wacana white working class. Mungkin ada tanggapan lagi, Bung, sampai konteks Indonesia, fasisme, neofasisme di Indonesia. Ya, saya pikir eh, buku ini juga menarik dan bisa kita gunakan sebagai salah satu referensi untuk melihat tampilnya kekuatan kanan ya, kanan jauh eh, saat ini setelah 2024 tentunya, di mana beberapa corak-corak yang muncul itu kemudian apa ya, bisa kita bisa kita lihat dalam rujukan apa yang telah ditulis oleh Alberto Toscano. Kalau misalnya kita lihat dalam perkembangan sejarah di Indonesia, misalnya pada era tahun 60-an, itu kan kemunculan kembali kekuatan yang bisa kita sebut sebagai fasis. Terutama setelah 6566 itu kan menjadi bagian dari kekuatan politik massa yang mencoba untuk melawan apa yang mereka anggap sebagai ancaman sebagai suatu artikulasi politik revolusioner dari kekuatan kiri yang sebetulnya juga kita lihat pada waktu itu problem utamanya adalah tentang bagaimana kepemilikan itu dimaknai dan kemudian diakuisisi. Artinya bagaimana antisipasi perlawanan terhadap revolusi atas kepemilikan. Apalagi kemudian kalau waktu itu kan agenda utama yang sedang didorong kan dan reform. Dan kemudian adanya kekuatan aliansi-aliansi kelas yang mereka merasa terganggu dengan dorongan-dorongan politik dari kekuatan kiri tersebut. Nah, dalam konteks ini, era kemunculan awal sebagai suatu kekuatan politik fasisme itu 65 itu kan kemudian muncul dalam bentuk misalnya aliansi kelas dan juga mengedepankan juga seperti yang diutarakan misalnya dalam analisis fasisme awal termasuk terkait dengan out of sync. Jadi kekuatan-kekuatan kelompok-kelompok yang berpijak pada
gagasan-gagasan politik tradisi kembali kepada masa lalu sebagai bagian dari upaya untuk apa? Upaya untuk membangun social consent di kalangan eh, warga masyarakat gitu. Nah, mereka juga muncul dalam bentuk-bentuk artikulasi yang sudah diutarakan tadi, mengembalikan misalnya tentang bagaimana isu-isu tentang pengetahuan-pengetahuan berbasis pada kapitalisme gitu kan. Pada waktu itu bertemu dengan orientasi politik fasistik gitu. Nah, di sini kemudian kita bisa melihat gagasan-gagasan bagaimana tampilnya kapitalisme counter revolution itu sejak tahun 60-an itu bertemu dengan artikulasi politik militeristik di satu sisi dan di sisi yang lain juga adalah gagasan-gagasan pengetahuan terkait dengan kebebasan dari liberal, agenda politik liberal. Nah, yang menarik sebetulnya adalah ketika kita melihat momentum late fascism pada saat ini, gitu kan, terkait dengan politik-politik kanan yang muncul terutama dalam 5-10 tahun terakhir, terutama 5 tahun terakhir. Di mana kalau kita lihat agenda utamanya itu adalah misalnya bagaimana merawat dan mempertahankan, menjaga corak tatanan kapitalisme di era terjadinya krisis ekonomi dan upaya untuk mendorong reproduksinya kembali. Itu secara ekonomi politik bisa kita melihat melalui agenda-agenda spesifik seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, tapi kemunculan kembali dari artikulasi politik kanan itu tidak tidak bertemu dengan benturan dialektik terkait dengan pertarungan kelas sehubungan dengan munculnya kekuatan politik kiri yang mengancam agenda-agenda kekuatan politik elit. Nah, selanjutnya bisa kita lihat misalnya pada konteks ini mereka yang mengalami proses marginalisasi terpinggirkan kalau misalnya identik tentang artikulasi politik black radicalism terus kemudian kelompok-kelompok yang mengartikulasikan gagasan intelektual dekoloniality misalnya yang diutarakan oleh Toscano ini kan juga kemudian membuat kita berpikir tentang bagaimana ekspresi-ekspresi politik dari mereka yang selama ini disingkirkan, dimarginalkan dan bahkan juga kemudian semata-mata digunakan sebagai bagian dari objek eksploitasi ekonomi politik seperti problem-problem yang dihadapi oleh kalangan-kalangan di masyarakat di Papua misalnya. Juga bagaimana artikulasi politik fasisme ini atau kanan jauh ini muncul tentang bagaimana mereka melihat hierarki gender, terus kemudian orientasi bagaimana mereka memarginalisasi agenda-agenda misalnya orientasi seksual dan lain sebagainya. Saya pikir menjadi suatu bagian penting dalam membaca ekspresi politik kanan jauh di Indonesia sekarang. Gitu. Dan mungkin juga kalau mau apa mendiskusikan lebih advance ya, yang melampaui buku ini misalnya, yang juga jadi suatu isu menarik yang muncul sekarang. Kalau misalnya kita melihat pada agenda kemarin kabinet itu kan pada di Akmil semua gitu kan, pada retret ke Akmil. Terus kita melihat ada beberapa kalangan teman-teman kawan-kawan kiri yang terlibat menjadi bagian dari kabinet. Saya berpikir tentang apa yang pernah direfleksikan oleh Antonio Gramsci terkait dengan passive revolution. Jadi passive revolution itu terkait dengan bagaimana kekuatan-kekuatan progresif yang mereka membayangkan suatu orientasi perjuangan politik progresif, tapi dalam proses yang sifatnya berdialektika historis yang muncul, membuat mereka menjadi bagian yang justru berada pada front line agenda-agenda politik reaksioner. Nah, ini merupakan fenomena yang sepertinya muncul dalam konteks politik Indonesia sekarang. Nah, terkait dengan problem late fascism, mungkin berarti kalau kita berangkat dari pemahaman Toscano, kita bisa memahami munculnya simptom-simptom atau gejala-gejala politik
kanan saat ini tidak bisa dilepaskan dari pemahaman historisitas kita terkait dengan perjalanan long dure dengan durasi panjang dan dalam proses yang selalu berkembang secara dinamis sebagai bentuk mutasi dari ekspresi politik kanan di Indonesia. Itu yang saya pikir bisa kita eksplorasi tentang bagaimana melihat dari buku ini tentang perkembangan tren politik Indonesia saat ini dan bisa kita tautkan dengan sejarah politik Indonesia kita. Gitu kira-kira. Oke. Dari ini, sorry, Bentar. Ada pertanyaan juga dari Sum Tafani. Mungkin itu bisa dijawab Usman Hamid. Uh, Sum Tafani bertanya soal kultur, kultur lokal pride seperti supporter, terus juga soundhoreg. Oh, maksudnya kerumunan massa mungkin ya, soundhoreg, gangster, fenomena silat jalanan merupakan apakah itu umpan bibit-bibit fasis meski tidak selalu karena kental sekali use versus demnya. Mungkin saya juga mau menambahkan soal ini kali ya, apa terkait yang dibahas di buku tentang border fascism gitu. Border fascism ini kan di Eropa sangat kental gitu bagaimana penolakan atas imigran itu. Dan ternyata di dalam rangkaian kampanye pemilu terakhir juga udah kelihatan tuh gimana banyak postingan-postingan yang anti imigran itu. Eh, kebencian yang diarahkan kepada pengungsi Rohingya utamanya gitu. Nah, gimana Bu kira-kira melihat itu? Oke. eh Ya, bisa saja sih dianggap sebagai paling tidak bibit-bibit fasisme ya. Tapi yang sebenarnya kental di dalam penjelasan Toscano adalah eh, kebanggaan-kebanggaan maskulin, kebanggaan-kebanggaan patriarkal atau kebanggaan rasial itu, atau kebanggaan pada kebangkitan nasional dan industrial itu memiliki karakter akumulasi kapital gitu. Jadi mempertahankan sistem ekonomi itu gitu. Jadi kalau di dalam konteks sepak bola atau dalam konteks apa tadi yang disebut di dalam contoh misalnya kultur pride Terus, supporter atau gangster atau soundhoreg gitu ya, yang tadi disebut sebagai bibit fasis, eh, sejauh itu mengandung unsur mempertahankan akumulasi kapital atau ekonomi kapitalisme, itu bisa gitu. Tapi kalau tidak ya itu sekedar ya kebanggaan-kebanggaan yang primordial aja sih gitu. Jadi mungkin belum sampai pada tahap yang disebut sebagai fasisme gitu. Tapi yang perlu ditekankan dari mempertahankan ekonomi kapital itu adalah bahwa fasisme selalu saling terkait dengan perampasan hak milik, hmm, penguasaan hak milik. Jadi fasisme itu berkembang seperti tadi contoh misalnya di food estate gitu. Dia ada dimensi ekonomi kapital yang sangat besar itu di sana. Dan di titik itu sebenarnya fasisme yang dibangun dengan berbagai kebanggaan nasional Indonesia emas itu gitu atau apa dengan keseragaman militer yang sangat monolitik semacam itu cenderung kalau dalam pandangan Toscano seperti politik antisipasi terhadap potensi pemberontakan atau perlawanan yang bisa menantang rezim kepemilikan yang ada gitu. Kan kepemilikan lahan nih dalam undang-undang omnibus atau dalam izin-izin yang diberikan untuk hak pengelolaan dan pengusahaan hutan sebanyak 190 tahun dan seterusnya itu sebenarnya rezim kepemilikan. Nah, fasisme itu mau mempertahankan itu gitu dengan berbagai ciri-cirinya yang sangat temporal dan sangat tidak monolitik sekarang ini. Tidak sama dengan apa yang pernah terjadi pada era Mussolini di Italia atau pada masa Hitler di Jerman gitu. Dan yang 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 juga penting dari situ adalah mereka sebenarnya melakukan satu perampasan kepemilikan dari masyarakat lokal, dari sebuah masyarakat adat gitu ya, yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari
tanahnya mereka gitu. Mereka menyandang orang asli Papua atau menyandang masyarakat adat kalau mereka melekat pada tanahnya atau tanahnya melekat pada mereka. Kalau mereka dipindahkan atau misalnya dikirimkan transmigrasi, itu sebenarnya seperti settler colonialism. Jadi Hmm. kolonialisme pemukim gitu yang dikirimkan ke Papua gitu ya untuk mempertahankan rezim kepemilikan kapital yang besar itu gitu. Nah, di titik itu fasisme beroperasi gitu ya. Eh, nah, kalau kaum kiri mau berhasil, kata Toscano, maka dia harus menciptakan peta kekuatan sendiri gitu ya. Dan eh, menolak pandangan monolitik tentang perjuangan kelas pekerja yang konvensional gitu ya. Dia harus membangun satu koalisi yang lebih beragam, ya, yang mungkin belum pernah ada secara politik. Bukan dengan beraliansi dengan kaum fasis gitu ya, yang nasionalis gitu ya, atau yang rasis, membanggakan pribumi Indonesia, anti asing, anti aseng gitu ya, sambil berilusi tentang persatuan kaum nasionalis. Itu saya kira itu ilusi besar yang tidak didasarkan pada gagasan-gagasan tentang keadilan, pembebasan, kesetaraan, termasuk kesetaraan seksual, gitu, kesetaraan rasial, kesetaraan eh, dalam berbagai hal gitu. Jadi itu mungkin komentar komentar pendek ya. Jadi saya kira kultur pride semacam itu sih mungkin tidak lebih dari sekedar esprit de corps atau kultur primordial gitu ya atau sektarian gitu. Tapi belum 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 memperlihatkan satu dimensi eh, eksploitasi ekonomi yang tergambar sebagaimana ada dalam fasisme gitu. Kalau fenomena terkait tadi saya soal terkait dengan border fascism, Bung, dengan bagaimana mulai itu kemarin di Pilpres terakhir udah diorkestrasi juga kebencian-kebencian terhadap Rohingya, bahkan juga berdampak sampai sekarang mulai kesulitan untuk mendapatkan bantuan di beberapa tempat. Nah, ini memang jadi ciri dari fasisme ya, yaitu xenofobia, xenofobisme, kecenderungan rasis terhadap bangsa lain gitu ya. Em, dan dalam kasus Rohingya, mungkin kebencian rasial, kebencian agama pada etnik minoritas Muslim Rohingya yang dikembangkan oleh Tatmadaw, oleh kekuatan militer di di Myanmar, itu yang lebih mencerminkan fasismenya gitu. Ketimbang sikap-sikap reaksioner dari kelompok-kelompok orang yang mungkin nggak punya hubungan ekonomi apa-apa, nggak punya kepentingan kepemilikan apa-apa, tapi sekedar rasis, sekedar apa namanya ekspresi-ekspresi yang xenofobik gitu. Itu jadi kita harus melihat potret Rohingya itu juga secara lebih kontekstual gitu pada pada penguasaan kepemilikan tanah orang-orang Rohingya di Northern Rakhine, di Rakhine Utara itu. Sumber-sumber daya alam yang ada di sana itu kan eh, diduduki, di orang-orangnya dieksterminasi, tanah-tanahnya didisposesi gitu. Itu bahasa-bahasa yang digunakan oleh Toscano, dispossession, extermination, abrogation of freedom gitu ya. Terhadap orang-orang asli di Northern Rakhine yaitu etnis minoritas Muslim Rohingya. Nah, ini yang menjadi ciri universal dari fasisme akhir yaitu membangun imajinasi tentang modernitas yang rasis gitu. Narendra Modi di India membangun Hindu fascism gitu. Di tentara di Myanmar juga atas Rohingya itu membangun apa namanya superioritas ras Myanmar yang tidak termasuk Rohingya. Kan dia dikeluarkan dari daftar Tangkienta, daftar ras-ras asli Myanmar gitu. Sehingga dia tidak lagi memiliki semacam status atau sebagai subjek hukum. Dia tidak lagi dianggap sebagai manusia. Nah, di situ fasisme menunjukkan kebinatangannya yang merendahkan harkat manusia sambil mengeksterminasi mereka, mendisposesi lahan mereka gitu ya, dan mengeruk kekayaan alam untuk mempertahankan sistem ekonomi mereka yang sebenarnya sedang mengalami krisis di Myanmar. Oke, baik. Ini masih ada pertanyaan dari Fatih dan juga, sorry,
Hmm, Arfan, saya singkat saja. Dia bertanya terkait hubungan ideologis antara fasisme dan kapitalisme. Pertanyaan pertama terkait apakah fasisme benar-benar memperkuat kapitalisme atau justru menciptakan ruang bagi kontradiksi internal internal di dalam kapitalisme untuk muncul lebih jelas, dan apakah kapitalisme melahirkan bentuk politik dan kesadaran fasisme atau dia hanya menempel gitu. Oke, Bung Erlangga mungkin mau menanggapi. Ya, kalau menurut saya itu dari pembacaan saya terhadap Toscano, bahwa fasisme kemudian tidak sama sekali tidak kemudian memiliki ekspresi atau artikulasi politik yang kemudian justru bertentangan dengan kapitalisme itu sendiri, tapi karena justru fasisme ini bagian dari upaya untuk mempertahankan reproduksi tatanan kapitalisme dan menjaga kemudian eh, corak rezim kepemilikan dari ancaman-ancaman terhadapnya, maka justru fasisme ini inherent dalam dalam tatanan kapitalisme itu sendiri gitu. Jadi artinya bahwa fasisme itu adalah suatu ekspresi dan tendensi yang muncul dalam tatanan kapitalis. Tidak ada kemudian selain corak kapitalisme itu di mana kemudian fasisme bisa beroperasi gitu. Nah, selanjutnya juga kemudian menurut saya bahwa perlu juga dieksplorasi, kita perdalam lagi tentang bagaimana model-model tentang serangan atau analisis terkait dengan fasisme yang muncul dari kalangan-kalangan kaum feminis gitu. Di mana kemudian justru kalau misalnya diutarakan di dalam buku Toscano ini, mobilisasi-mobilisasi terhadap kalangan perempuan itu kemudian muncul di rezim fasis, tapi tidak seperti halnya yang muncul dalam eh, kelas-kelas buruh misalnya atau kelas marginal. Mereka ini kemudian dimobilisasi bukan untuk mendorong pada kesadaran feminis, tapi justru menjadi uh, apa, uh, bagian dari penguatan rezim patriarki itu sendiri. Dan uh, selain itu juga bahwa dimensi fasisme ini juga kemudian justru memperkuat bagaimana maskulinitas dan rezim patriarki ini berjalan. Nah, tentang selanjutnya, saya pikir menjadi relevan untuk membahas tentang bagaimana analisis late fascism ini kemudian bisa diartikulasikan dalam perkembangan yang juga muncul di Indonesia. Karena fasisme ini muncul dalam operasi gagasan, ide, mobilisasi, dan penundukan ini kan sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari uh, apa, ketidakmampuan tatanan kapitalisme dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul. Mulai tadi yang diutarakan oleh misalnya Bung Usman Hamid sehubungan dengan terjadinya proses eh, apa, perampasan sumber daya manusia, terus kemudian sumber daya alam, terus kemudian juga accumulation by dispossession, terus kemudian munculnya kemudian eksploitasi yang lebih kuat, terjadinya ketimpangan sosial, berbagai macam bentuk-bentuk problem-problem kapitalisme yang muncul dalam kondisi krisis, sehingga kemudian upaya untuk mereka tetap mendapatkan dukungan itu dilakukan dengan mencoba untuk mengeksploitasi menggunakan gagasan-gagasan yang berkembang di common sense di masyarakat. Terkait dengan misalnya gagasan kenapa model nasionalisme chauvinistik itu digunakan, terus kemudian bagaimana misalnya isu-isu mulai rasisme, mulai juga kemudian patriarki, gagasan-gagasan patriarki menjadi bagian yang kemudian dikembangkan dalam proyek politik hegemoni, karena kemudian dengan cara itulah maka rezim tersebut dalam rezim kapitalisme ini bisa bertahan. Dan oleh karena itu, seperti diutarakan oleh Toscano bahwa ketika dalam kultur common sense di masyarakat gagasan-gagasan itu menguat,
Maka disitulah perjumpaan dan pertemuan antara tatanan masyarakat kapitalis liberal dalam praktiknya dengan penguatan gagasan fasisme itu sendiri. Kira-kira gitu, Bu. Masih banyak lagi saya membacakan. Oh ya, ini ada yang juga, sorry, saya persilakan juga ke Mbak Ita Fatia Nadia ingin menyampaikan beberapa hal sepertinya dari pihak Indofokus juga. Aksesnya Terima, gimana ya? Oke. sudah, sudah bisa Sudah. ya. Oke. Eh, saya ingin mengutarakan sedikit bahwa sangat disayangkan bahwa Indo Progress tidak melihat persoalan fasisme dari yang dikemukakan oleh Toscano dari perspektif feminis. Tadi disebut terakhir pertama oleh Usman tentu tentang intersectional apa teori yang menyinggung dari fasisme itu. Jadi ada teori queer, ada teori feminis, Usman sudah menjelaskan ada Angela Davis. Mas Erlangga sedikit menyitir baru saja tentang feminisme, tetapi bagaimana feminisme melihat fasisme itu dalam konteks kekinian. Saya kira moderator dan indeks Indo Progress sangat kekurangan dalam hal perspektif ini karena kaum feminis sendiri melihat fasisme ini ber, sangat sudah jauh sebelumnya. Misalnya Virginia Woolf itu tahun 38 dia menulis tentang Triguinia. Itu melihat bagaimana apa berjalannya fasisme dengan berhubungan dengan militerisme, militer bukan militer ya, militerisme, kemudian maskulin hegemonik, kemudian otoritarianisme, kekerasan, dan juga oligarki. Itu tahun 38. Kemudian para feminis berikutnya melihat bagaimana fasisme itu masuk ke dalam tubuh perempuan. Jadi tubuh perempuan menjadi ajang dari politik fasisme. Jadi tubuh perempuan menjadi alat dari fasisme. Dan bagaimana ini sebetulnya Toscano sedikit menjelaskan ada black feminist. Dan black feminist saya kira kita bisa merujuk pada Bell Hooks, Angela Davis, dan banyak sekali black feminist yang dengan sangat bagus sekali menjelaskan berkelindannya neokolonialisme, militerisme, maskulin hegemonik, dan kekerasan. Dan itu bagian dari fasisme. Nah, ini yang tidak atau kurang menjadi perspektif dari Indo Progress di dalam melihat fasisme. Di dalam diskusi Toscano yang diselenggarakan beberapa waktu yang lalu dari beberapa orang, perspektif feminis sangat kental untuk melihat bagaimana berkelindannya atau tubuh perempuan menjadi ajang dari pertempuran antara militerisme, hegemonik masculinity, kekerasan, dan juga tentang kapitalisme. Jadi bagaimana kapitalisme, neokapitalisme, bagaimana itu saling interseksi di dalam tubuh perempuan, bagaimana seksualitas, bagaimana queer tadi Usman menjelaskan sedikit, tapi itu penting ya untuk menjelaskan fasisme yang terus dan tubuh perempuan dijadikan alat oleh militerisme, dijadikan alat oleh kaum fasisme sejak dalam sejarah Indonesia sudah jelas mulai dari bagaimana penghancuran tubuh Gerwani ya 65 sampai sekarang. Dan bagaimana juga dari penjelasan Toscano melalui pendekatan feminisme kita bisa melihat bagaimana pendidikan militer militerisme training retreat militerisme di Magelang itu dalam konteks kesejarahan kita. Dalam konteks kalau tadi Usman mengatakan imajinasi ke depannya seperti apa. Dalam bukunya Cynthia Enloe tentang militarism and dan di bukunya yang manuver dia dijelaskan dengan sangat bagus bagaimana fasisme menggunakan militerisme terbarukan untuk
di mana tubuh perempuan digunakan oleh fasisme untuk penundukan, untuk kaum buruh. Kalau tadi Mas, saya kira kalau saya salah dengar bahwa kaum buruh itu ditundukkan bagaimana dilewat tubuh kaum perempuan. Ya, saya sedang menulis buku tentang femisida and fascism. Femisida itu alat pembunuhan kaum fasisme terhadap perempuan. Nah, ini satu yang hal penting untuk dijelaskan. Jadi kalau tadi settler fasisme itu bagaimana settler fasism dilihat dari perspektif feminis itu sangat kental sekali bahwa bagaimana kaum perempuan itu yang pertama kali pendudukan Papua adalah kaum perempuan. Jadi saya mengusulkan kepada Indo Progress bahwa nantinya pendekatan apa moderator atau ini atau eh, pendekatan feminis harus menjadi ujung tombak dalam seluruh analisisnya. Dan bagaimana sebetulnya kalau membaca bukunya Silvia Federici, bagaimana ekonomi sekarang, bagaimana fasisme masuk ke dalam rumah tangga lewat produk-produk dan bagaimana dia mengambil alih produksi dan reproduksi perempuan, itu dijelaskan dengan sangat baik oleh Silvia Federici. Federici. Kalau tentang border, ya fasisme itu dengan Mohanty. Saya kira Mohanty menjelaskan bagaimana fasisme lewat kapitalisme, lewat ini semua masuk ke dalam dunia perempuan. Jadi saya kira membahas tentang fasisme tanpa pendekatan feminisme, saya kira itu ahistory. Itu aja. Terima kasih. Sih kita harus kritik dan tambahnya mungkin pihak Indo Progress juga bisa memberikan evaluasi untuk acara bedah buku di sesi-sesi berikutnya. Sebenarnya kita juga masih terbatas, kita sudah terbatas waktunya, jadi hmm, dan semua pertanyaan juga sudah dibacakan, Bung. Jadi bisa saya berikan kesimpulan untuk menutup sesi dari bedah buku Alberto Toscano kali ini. Eh, Fasisme itu nggak berhenti di kenapa, Bung Usman? Sorry. Mau tambah sedikit saya. Oke, Bung Usman, pamit, bisa menambahkan Ya, jadi memberikan. ini terima kasih sekali tuh Mbak Ita, Nadia, saya kira mengingatkan satu perspektif yang sering tertinggal di dalam eh, percakapan-percakapan penting tentang pergerakan di Indonesia gitu. Nah, mungkin perlulah dalam sesi tambahan gitu ya ke depan digelar satu diskusi khusus membahas bab tujuhnya Toscano itu yang mengulas dimensi fasisme di dalam eh, Cathedral of Erotic Misery ini. ya betul sekali. Nah itu kan sebenarnya Hmm. sangat-sangat penting karena bagaimanapun juga eh, di dalam konteks fasisme yang dimaksud oleh Toscano, dia bukan satu peristiwa, tetapi suatu struktur yang struktur itu di awal saya jelaskan bukan hanya di dalam konteks pasar gitu ya, fasisme pasar, tapi juga eh, di kamar tidur gitu ya, fasisme seksual gitu ya. Nah sampai di titik itu kita jadi paham sebenarnya kenapa kaum fasis ini mengambil alih pengertian liberal klasik tentang kebebasan dan si individu untuk kepentingan mereka sendiri. Dan eh, Toscano menantang itu pandangan-pandangan kaum liberal termasuk seperti Hannah Arendt yang dalam pandangan dia seolah-olah mereduksi bahwa fasisme itu adalah serangan terhadap kebebasan manusia. Karena dalam penjelasan panjang Toscano, ternyata fasisme itu bukan musuh dari liberalisme atau sebaliknya, liberalisme itu bukan musuh dari fasisme gitu. Justru Toscano menunjukkan bagaimana Hitler dan Mussolini memakai teori ekonomi liberal untuk menawarkan kapitalisme fasis sebagai bentuk kebebasan yang lebih tinggi, kebebasan yang penuh dengan kesejahteraan gitu. Nah, dengan begitu dia melihat
perkembangan ekonomi dalam kapitalisme global atau dalam neoliberalisme global sebagai sebuah manifestasi dari fasisme pasar bebas. Nah, dengan Iya. kata lain, dia mengajak kita semua untuk memberi kritik terhadap fasisme pasar bebas itu. Siapapun yang tidak mau bicara tentang anti kapitalisme atau fasisme pasar bebas, maka dia pasti diam terhadap fasisme, gitu ya. Nah, ini yang Hmm. kemudian dia geser ke soal perspektif itu. Dia sebenarnya dia merujuk pada Maria Antonietta itu. Dia bilang bahwa ada gejala atau ada fenomena politisasi anti politik terhadap perempuan, gitu ya, oleh Hmm. eh, kaum fasis gitu, yang sebenarnya bisa kita sebut sebagai feminisme fasis gitu, yang berusaha untuk menegaskan secara keras figur perempuan secara normatif, meski tidak harus heteropatriarki gitu ya. Dia menanamkan hasrat, menanamkan libido di dalam narasinya tentang ancaman yang akan segera terjadi terhadap perempuan kalau kelompok-kelompok minoritas gender, minoritas seksual ini diberikan kebebasan. Jadi dia dia memberi semacam bayangan keterancaman kaum perempuan terhadap berkembangnya perlindungan terhadap kaum transgender di Hmm. ruang-ruang ganti pakaian di tempat olahraga dan lain sebagainya gitu. Jadi dia mengajak kita untuk memahami ideologi sayap kanan ini, fasisme ini, dengan mencakup teori reproduksi yang sistemik dari kolonialisme dan reproduksi sistemik dari rasisme serta reproduksi yang sistemik dari seksisme gitu. Dan dia menutup dengan bab tentang katedral erotik misery itu Erotik. Bisa. untuk mengatakan bahwa kelompok kanan jauh ini, kelompok paling konservatif ini ternyata berhasil dia merangkul dukungan kaum perempuan gitu. Dengan suatu pengagungan identitas, dengan suatu fetisisme identitas, eh, sambil merangkul feminisme secara sinis. Ini bukan satu fenomena yang ketinggalan oleh zaman gitu. Dia mau mengatakan bahwa bentuk-bentuk transfobia kaum fasis seringkali eh, mereka letakkan sebagai pembelaan terhadap kaum perempuan. Nah, di sini paradoksnya gitu. Jadi dia seolah-olah kaum fasis ini ingin membela perempuan, membela kaum perempuan yang terancam oleh eh, ruang ganti bersama gitu, atau apa yang disebutnya sebagai ruang ganti bersama dalam pertandingan olahraga yang sebenarnya tidak lebih dari cara mereka untuk memanipulasi retorika untuk mendapatkan dukungan kaum perempuan. Ini yang terjadi pada Trump. Trump membuat Woman for Trump, perempuan untuk Trump, yang menawarkan versi feminisme mereka gitu ya, dengan mengatakan bahwa perempuan itu akan bisa memiliki segalanya dengan mendukung rezim kapitalis ini atau rezim neoliberal ini. Bukan sekedar karir korporat, bukan sekedar keluarga reproduktif heteroseksual, tapi juga pelatihan-pelatihan tempur, penggunaan senapan-senapan bersenjata. Jadi perempuan-perempuan itu diajak untuk berseragam militer. Persis beberapa orang yang Ya. sekarang ini ke Akmil gitu ya, perempuan dengan seragam militer gitu. Itu dia diberi fantasi baru gitu. Seolah-olah eh, eh, rezim fasis ini mau menghormati kaum perempuan yang terancam oleh apa namanya eh, apa istilahnya itu, gender minority lah, transgender dalam kasus Amerika gitu, dengan suatu suatu hiburan-hiburan tentang pelatihan tempur atau perseragaman militer, seksualitas poliamori atau konspirasi lain yang intinya mau membuat kaum perempuan seolah-olah memiliki kekuasaan yang menggantikan hal-hal yang selama ini tertinggal gitu. Nah, jadi ada perpaduan antara feminisme dan anti feminisme di dalam Hmm. buku ini gitu. Karena fasisme justru mendapatkan keuntungan dari penerimaannya atas kontradiksi itu gitu. Dan memungkinkan dirinya untuk membentuk koalisi politik yang tidak mungkin. Jadi ideologi anti-Kristen Nietzschean gitu ya berkoalisi dengan gereja Lutheran. Atau misalnya fasisme akhir di Indonesia, kaum yang kata Bung Airlangga itu kiri gitu, bergabung dengan kaum fasis dan kapitalis gitu ya atas nama Aliansi Persatuan Nasionalis. Nah, itu itulah fasisme yang akhir itu, fasisme
yang justru mendapatkan keuntungan dari penerimaannya atas kontradiksi-kontradiksi gitu. Jadi banyak kontradiksi di dalam manifestasi fasisme akhir gitu. Jadi saya kira buku ini sangat bermanfaat lah untuk refleksi kaum pergerakan gitu ya, yang justru diajak oleh Alberto Toscano untuk menyelamatkan dunia dari fasisme akhir ini, dari fasisme yang baru. Tidak mudah, perlu lebih reflektif, tapi saya kira dengan buku ini dia dengan sangat baik mengajak kita untuk tidak berdiam diri. Nah, Bu Jepang, eh, terima kasih atas tambahannya. Bung Erlangga, apa mau menambahkan dua atau cukup? Iya, iya. Saya sedikit aja menambahkan, terutama gini. Ya pertama, eh, disclaimer dulu ya. Saya belum sempat baca mendalam memang sampai pada analisis tentang feminisme di sini. Jadi ini mohon maaf karena saya baru sampai penjelasan tentang kalau nggak salah bab 4 itu. Tapi yang mau saya coba tekanan yang penting itu adalah penjelasan tentang penjelasan Toscano bahwa kontradiksi atau kontras antara fasisme dan liberalisme seperti yang kita pahami selama ini itu sebetulnya patut dipertanyakan ulang gitu karena sebetulnya bahwa apabila kemudian kita memahami bahwa fasisme itu adalah bagian dari ekspresi eh, perjalanan kapitalisme yang sedang mengalami krisis, sedang menurun, dan juga bahwa sebetulnya poin utamanya itu jantung dari pandangan gagasan kebebasan dari liberalisme itu adalah terutama terkait dengan kebebasan untuk mendapatkan hak milik yang kemudian sebetulnya di situ bertemu dengan agenda utama dari pertahanan mengapa fasisme itu tampil yaitu untuk mempertahankan kapitalisme. Maka dari situlah kemudian dalam perspektif perkembangannya kerap kali gagasan-gagasan fasisme itu bertemu dengan perspektif atau mereka mengartikulasikan sebagai kebebasan dalam fasisme. Nah, yang paling penting juga sebetulnya di sini suatu pandangan pandangan yang sifatnya itu common sense mengidentikan neoliberalisme itu dengan perspektif anti negara. Begitu saja gitu. Nah, sebetulnya bukan tidak semudah itu karena justru dalam perspektif neoliberalisme yang pada saat ini berjumpa dengan ekspresi politik right wing, far right wing itu, bahwa negara itu sebetulnya menjadi bagian yang apa yang embedded dalam dalam perspektif untuk memperkuat rezim neoliberalisme ketika rezim neoliberalisme itu adalah pertama mempertahankan sistem kepemilikan dan kemudian juga reproduksi kapitalisme, maka negara itu sebetulnya tidak ditolak, tapi kemudian peran-peran utamanya fungsinya itu adalah terutama untuk melindungi kapital dari berbagai macam bentuk-bentuk yang yang bekerja untuk yang bertentangan dengan kepentingan dari neoliberalisme itu sendiri. Itulah kemudian kenapa dalam konteks sekarang menjadi hal yang masuk akal, bisa dipahami. Ketika terjadi krisis, maka artikulasi politik neoliberalisme itu adalah otoritarianisme, adalah negara yang menggunakan kekerasan untuk menyingkirkan warganya dan untuk menjaga tatanan kapitalisme itu sendiri. Nah, disitulah saya pikir buku dari Alberto Toscano ini menjadi penting untuk kemudian memikirkan kembali, memikirkan ulang tentang bagaimana sebetulnya relasi-relasi yang terbentuk antara fasisme, liberalisme, dan corak ekonomi untuk saat ini neoliberalisme kapitalistik. Nah, satu hal yang kemudian kelihatannya kurang dieksplorasi oleh dengan cukup mendalam untuk saat ini adalah di buku Toscano ini terkait dengan bagaimana Toscano menempatkan isu dan problem neo-imperialisme saat ini. Jadi kelihatannya kan di Alberto Toscano itu melihat bahwa problem imperialisme itu adalah bagian dari masa silam, masa silam dari artikulasi politik fasis.
Tapi benarkah demikian? Kalau misalnya kita melihat ada beberapa kajian teoritik seperti Prabhat Patnaik gitu kan, atau David Harvey, New Imperialisme, bahwa New Imperialism bahwa itu adalah sesuatu yang masih tetap bekerja untuk saat ini, maka menghubungkan kembali antara problem apa, corak kekuasaan berbasis imperialisme pada saat era neoliberal sekarang dan hubungannya dengan corak far right politics atau late fascism pada era sekarang. Demikian dari saya. Oke, terima kasih Bung Erlangga tadi juga sudah memberikan tambahan terkait eh, eh, saya rasa benar juga terkait neoliberalisme tadi nggak terlalu banyak dibahas, walaupun di beberapa diskusi bukunya, forum-forum yang saya saksikan dia cukup lumayan membicarakan soal beberapa kasus sih, beberapa kasus utamanya tentu saja Palestina. Bagaimana eh, tadi saya di awal membicarakan soal apa namanya rezim Netanyahu ini dituding membawa Israel ke fasisme, padahal ada kontra, Ilustrasi. ya itu ilustrasi kontradiksi gimana Ya, emang apa yang tapi selama belum ini di ala definisinya belum sampai dalam memang. belum sampai Hmm. dalam. Hmm. Bagaimana ini pihak Indopolis bisa, Bung Masril kira-kira cukup waktunya ya. Langsung saya bisa Iya, iya. berikan, oke, bisa bisa ditutup ya, oke. Bung Masril, oke. Jadi atas diskusi ke-11 ini di forum buku, bedah buku Indo Progress, kita baru saja membahas soal buku dari Alberto Toscano yang berjudul Late Fascism, Race, Capitalism, and the Politics of Crisis. Menjadi penting untuk kita bicarakan terkait, apalagi terkait bahwa fasisme itu nggak berakhir dalam periode interwar period ataupun periode perang dunia pertama ataupun kedua, itu berlangsung, bahkan kalaupun kita bisa menganalisis bisa jadi bibit-bibit teknik-teknik dan proto-fasisme itu udah lama eh, punya akar yang sangat panjang dengan pengalaman perjalanan sejarah terkait slavery, terkait imperialism, dan apa yang kita hadapi sekarang seperti tadi kebangkitan right wing, uh, kebangkitan kelompok-kelompok kanan jauh itu bisa kita coba renungkan atas rangkaian krisis yang kita hadapi pada hari ini. Jadi saya rasa cukup. Terima kasih telah bergabung dalam program Bedah Buku Indo Progress. Hmm. Saya serahkan kembali ke pihak Indo Progress. Terima kasih. Ya, terima kasih.